Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Ini kalau tidak salah tanggal 12 September 2024 ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Salam kangen, salam rindu untuk yang selalu nungguin videonya Mas Tulus tentunya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini, teman-teman yang sudah sering bolak-balik selamat datang kembali tentunya ya. Yang sudah subscribe terima kasih, untuk yang baru atau yang lama, untuk yang belum ayo support Mas Tulus dengan subscribe, kemudian pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Sehat buat semuanya ya orang baik. Hari ini harus semangat, harus sehat, harus lancar urusannya, harus tetap berpikir baik, fokusnya baik. Jangan lupa untuk bersedekah. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, kalian yang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, dan yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya Mas Teh doakan semoga segera membaik, dan yang sedang terlilit hutang piutang Mas Teh doakan teman-teman semoga hutang yang lunas. Amin 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 ya rabbal alamin. Aduh ya Allah ya Rabb, pakai nyemprot sih lu parfum. Jadi mau langsung ke sini. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Apa yang mau dibahas ya, dengan judul yang sudah tertulis lah ya. Kalian juga banyak yang minta untuk kita bahas badai Yagi yang terjadi di wilayah Vietnam, yang sampai beritanya kemarin di 11 September dikabarkan ada 70 atau 87 orang, kalau saya salah mohon dikoreksi. Ada 80-an orang yang dinyatakan hilang belum ditemukan, 152 orang meninggal, kemudian ada 700-an orang yang mengalami luka dan juga kehilangan tempat tinggal karena badai Yaki tersebut. Seperti apa ulasannya, apa yang bisa kita pelajari? Kalau dari hitungannya, mungkin nggak ini bisa sampai di Indonesia badainya, apakah juga akan jadi kerusakan besar juga, naudzubillah min dzalik. Nanti kita lihat ya teman-teman ya. Sebelumnya pokoknya Mas Tulus harus ngemis terus, Mas Tulus nggak bosan-bosan ngemis buat minta sedekah dari kalian, minta doa dari kalian supaya bismillahirrahmanirrahim Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan September dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai kehendak Allah. Katakan amin.
Amin ya Allah. Matur sembah nuwun sederek. Orang-orang baik doanya pasti akan segera Allah kabul. Jadi sesuatu yang sedang kita doakan nih aku yakin pasti Allah akan kabul. Jadi terima kasih untuk teman-teman selalu mendoakan, mensupport Mas Tulus ya. Doanya saya aminkan, kita aminkan sama-sama semoga Allah kabul. Amin. Teman-teman yang masih pengen bantu, Mas Tulus terus ngemis nih. Ayo, kalian yang di rumah yang lagi kelimpahan rezeki atau lagi pengen sedekah tapi bingung ngarahinnya kemana, bisa cek kolom deskripsi. Transfer aja ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Kita akan bagikan satu nasi boxnya itu harganya 12.000 setiap Jumat akhir bulan. Itu kegiatan kita. Teman-teman yang mau ikutan silakan cek kolom deskripsi. Transfernya satu nasi boxnya kan 12.000. Jadi minimalnya 12.000. Kalau mau sebanyak-banyaknya silahkan, selebihnya kembali kepada kalian yang mau bersedekah ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. 12.000 untuk satu nasi box, selebihnya kalian mau lebihkan sebanyak-banyaknya juga enggak apa-apa ya. Matur sembah nuwun, terima kasih. Beberapa hari belakangan ini suka ada yang Mas Teh ini segini buat ini, sisanya buat Mas Teh ya, buat tambah beli beras, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Kuwi dalan rezekine ya berkat dari teman-teman yang nonton tuh dari mana saja teman-teman. Meskipun lagi puyeng kehilangan. Aku bahkan sempat mau jual handphone teman-teman, tapi Allah berikan berkat lewat tangan orang baik, nggak jadi tak jual handphone ya, alhamdulillah. Jadi itu kadang-kadang rezekinya dari situ, Mas Luweh. Saya kata ibu buat Mas Tulus, alhamdulillah ya, kena ngambah-ambah tuku beras. Matur nuwun, pun tanpa terkecuali siapapun jenengan yang sudah bantu sedekah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semoga ngopo tondol dino iki arep udan deres. Di mana? Di sini di Jakarta. Oh, teman-teman Jabodetabek hati-hati ya, katanya hari ini mau hujan lebat. Hujan badai gundul. Kita mau bahas badai, ngomong bodai tak antem karo HP ini mari-mari. Tak toleras itu tak antem nih kowe. Wis ana kan Tulus ngono sih ya, Cahayu. Ala kina tipe, ala ayu dewe, ala Sekali lagi Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak kepada siapapun yang sudah bantu sedekah nasi box, yang sudah berbagi ke Mas Tulus, jadi berkatnya Mas Tulus, terima kasih banyak. Semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Semoga jenengan yang sedekah Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan sedekahnya jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul. Dan semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngatur sembah nuwun teman-teman. Aku jujur ya, kadang-kadang kalau pas lagi begini nih kesel banget sama Cerondol ini. Karena dia kalau udah ngoceh tuh tipikal orang yang kalau udah berbicara tuh nggak mau berhenti gitu loh. Ya, aku agak mengesalkan memang anak ini. Oh iya teman-teman, kabar buruk rek. Minyak bidara tinggal 5 teman-teman. Jadi udah ada lagi ya. Bulan ini Mas Teh nggak dapat minyak bidara, hanya tinggal 5 pieces. Kalian yang mau pesan nggak bisa lebih dari 5 ya. Kalau bisa satu-satu biar rata, oke? Adanya tinggal 5 pieces, kabar buruknya itu. Jadi tinggal 5 pieces tok. Kalau pesen lebih dari 5 Mas Tulus tidak ngatasi. Kalian yang pesen di cuma 5 atau 1, 2, 3 di bawah 5 masih bisa. Silakan DM ke nomor WhatsApp di 0857 yang di deskripsi. Pahami dulu videonya pas lagi packing, oke? Di situ Mas Tulus jelaskan cara penggunaan, kemudian cara pakai, juga manfaat dan juga fungsinya. Kemudian harganya juga Mas Tulus jelaskan di situ. Jadi tonton dulu videonya, pahami, baru WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857. Mas T, saya pesan satu alamat iki, nomor HP niki, kode pos iki. Gitu ya teman-teman ya. Oke? Terima kasih. Alamat selengkap-lengkapnya jenengan berarti membantu Mas Tulus mempermudah. Jadi alamatnya jangan Jalan Gatot Subroto nomor 7 Surabaya. Jangan gitu ya teman-teman. Jadi harus jelas RT RW-nya. Aku yakin kok mau komplek mau apa pasti ada nomor berapa D gitu ya. Mas juga sering ngirim ke perumahan. Jadi alamatnya harus jelas ya teman-teman. Ngapunten ya, Mas Tulus ini orang bodoh soalnya. Jadi kalau yang ribet-ribet itu Mas juga agak bingung jadinya ya.
Ngapunten ya teman-teman yang sudah sampai, semoga manfaat jadi obat, yang sudah pesan semoga segera sampai. Amin. Terima kasih banyak saudaraku. Tetap semangat ya. Badai Yagi, bener ya Yagi ya. Aku tuh agak takut salah ngomong rek, saya tak pencet tak delok ya. Badai Yagi di wilayah Vietnam kemarin, Topan Yagi ternyata maaf. Topan Yagi yang menimpa atau melanda wilayah Vietnam pada dari sebenarnya dimulai dari tanggal 6 sampai tanggal 9 ya. Kemudian puncaknya adalah terjadi di tanggal 9. Ini sebetulnya sudah berjalan dari arah China, dan di Cina dan juga Filipina sudah merenggut korban jiwa sebanyak 20-an orang di wilayah Cina dan juga Filipina, kemudian berjalan ke arah Vietnam dan menjadi musibah terbesar di bulan ini menurut saya karena dikabarkan ada beberapa rumah rusak. Jadi Topan Yagi ini juga memicu cuaca ekstrim di beberapa wilayah di wilayah Vietnam sehingga memicu hujan lebat, kemudian ada banjir, kemudian longsor, dan akhirnya jadi perusak juga karena ada 152 orang yang tewas di balik kejadian ini. Kemudian juga ada beberapa bangunan sampai fasilitas umum, jembatan yang putus, juga rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Dan di antara 152 korban yang tewas, itu masih ada di atas 70 orang yang dikabarkan masih menghilang belum ditemukan. Sampai berita ini saya baca, saya masih mendapatkan infonya di situ. Kalau ada info tambahan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kemudian dikabarkan juga ada 750-an warga yang kehilangan tempat tinggal juga mengalami luka-luka. Dan saat ini alhamdulillah kabarnya topan tersebut sudah mengecil tetapi masih diberikan peringatan bencana kepada masyarakat Vietnam dari pemerintah setempat. Meskipun badainya sudah mengecil, sudah punah ya istilahnya teman-teman. Jadi badai itu ada dibentuk dari awal, topan badai itu dibentuk dari awal, kemudian tiba lama-lama mengecil. Sama kayak bisul kalau udah keluar nanahnya, darahnya juga lama-lama sudah hilang, istilahnya gitu. Dan sudah mengecil, tetapi dampaknya sampai saat ini masih perlu dilakukan penanganan teman-teman. Masih pencarian korban, kemudian juga membenarkan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas yang sudah hancur, bahkan ada beberapa tanah longsor di wilayah Vietnam tersebut. Kita doakan mudah-mudahan segera pulih Vietnam dan juga untuk yang hilang cepat ditemukan. Kalau dalam kondisi apapun semoga juga bisa dikuburkan dengan layak kalau misalnya yang meninggal, dan kalau memang masih bisa diselamatkan, amin, mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Dan yang menjadi korban, semoga Allah ampuni segala dosanya, ditempatkan sisi yang paling indah di sisi Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Apa yang bisa kita pelajari Mas Tulus dari musibah ini? Perlukah kita bersyukur dengan itu? Di balik musibah saudara kita di luar negara kita atau di negara lain yang notabene sama-sama Asia. Topan Yagi nih teman-teman, perlu kalian tahu, ini adalah topan terkuat di wilayah Asia, dan Taiwan, Cina, ini lumayan sering, Vietnam khususnya juga lumayan sering banget dilanda oleh topan. Makanya kalau kayak di Taiwan itu kadang-kadang subscriber bilang, Mas hari ini angin kencang, Mas hari ini. Dan beberapa kali juga saya mendapatkan info dari wilayah Amerika juga sempat beberapa kali mengalami topan dan juga badai ya. Dan ini berjalan dari Cina menuju Vietnam. Dari Cina sudah merenggut 25 korban tewas, kemudian juga di Taiwan sebelumnya juga dikabarkan ada beberapa kerusakan dan juga ada korban, sampai tiba-tiba sampai mengarah ke Vietnam, kemudian menjadi musibah yang lumayan besar. Nah, ketika saya mengatakan syukur dengan ini, jangan kalian anggap bahwa kita mensyukuri akan adanya musibah, tapi syukurnya kita adalah musibah tersebut tidak melanda kita. Alhamdulillah sebetulnya. Jadi 9 September itu memang beberapa kejadian ya. Trigana Air belum kita bahas ya. Ada pesawat tergelincir di wilayah Papua, dan itu 1 hari setelah Mas Teh bahas soal akan ada pesawat yang kecelakaan dengan skala besar ya. Maksudnya pesawat besar, bukan pesawat kecil. Dan itu langsung banyak banget yang mention, yang ngetak lagi, yang ngetek Mas Tulus, ngabarin Mas, ada yang kirim info dan seterusnya. Dan itu tuh lumayan geger pada subscriber karena memang
kejadiannya setelah Mas Teh bikin video sebelumnya, sehingga teman-teman langsung nyambungin seakan-akan Mas Teh ki wong sakti, padahal ya mek kebetulan, bukan karena Mas Tulus tulung hebat. Mas Tulus sih wong bodoh, sekolahnya guru lulusan SD, ya ora percaya toh jenengan. Dampaknya seperti apa? Jujur kalau kita harus bersyukur, saya harus jawab dengan kondisi kita yang sekarang, kita sudah harus sangat-sangat bersyukur dengan keadaan Indonesia. Indonesia ini beberapa kali disampaikan Bali, Jawa Timur, kemudian beberapa tempat juga disampaikan Curondol bahwa kita sepertinya juga lumayan harus bersyukur dengan kejadian yang terjadi di luar, tidak terjadi di kita, bukan mensyukuri musibahnya terjadi di sana, syukurin, bukan, tapi mensyukuri tubuh kita atau Indonesia khususnya dihindarkan dari itu. Karena pada dasarnya beberapa kejadian besar ini belum semuanya terrealisasi di Indonesia. Dari beberapa yang kita baca, selalu mentalnya tuh di luar negeri. Percaya atau tidak, silahkan kalian tonton videonya, kemudian kalian cerna. Mentalnya selalu luar negeri dan alhamdulillah bukan di kita. Sehingga kejadian-kejadian besar ini benar-benar ya, sekali lagi kita syukuri bahwa kita jauh dari itu. Kita tidak apa ya istilahnya, tidak terkontaminasi apapun, hanya ya oke, beberapa musibah-musibah kecil yang tidak se-viral ini. Dan kita sudah beberapa kali loh, Mas Teh sudah menyampaikan badai, angin kencang dan seterusnya, itu Mas Teh sudah menyampaikan beberapa kali sebelum ada musibah ini. Di awal September Mas Teh sudah menyampaikan semua komponen akan keras, tapi tidak terjadi di Indonesia. Berarti wajibnya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah tidak terjadi kepada kita, tapi innalillahi, turut berduka juga bagi keluarga kita atau saudara kita yang ada di Vietnam. Karena topan Yagi ini merupakan topan terkuat sepanjang sejarah. Beberapa negara pernah mengalami, juga pernah mengalami kerusakan, bahkan korban yang meninggal juga lumayan. Dan apakah ini bisa berdampak ke Indonesia? BMKG menyampaikan topan ini akan habis dan tidak terlalu berdampak ke Indonesia. Mungkin saja berdampak, tetapi hanya gelombang-gelombang tinggi saja dan juga mempengaruhi cuaca ekstrim. Terbukti memang beberapa hari belakangan Jakarta, Bandung, dan sekitarnya ini juga banyak yang sedang mengalami hujan ekstrim. Teman-teman juga pada bilang dari pagi tumben hujan, terus Jakarta juga lumayan dingin hawanya, cuacanya maaf, tapi hawanya kalau bagi saya masih gerah. Dan ini merupakan satu hal yang terjadinya mungkin dipengaruhi oleh siklus yang disebabkan oleh si topan Yagi tadi. Jadi kalau menurut BMKG tidak akan terlalu berpengaruh ke Indonesia, hanya bisa berpengaruh dengan gelombang tinggi juga cuaca ekstrim, tapi tidak terlalu berbahaya. Menurut BMKG, itu pun hanya untuk wilayah Sumatera bagian perbatasan dengan negara luar sana. Tapi Sumatera bagian sana ya, Pekanbaru, Sumatera Utara, Aceh ya, Sumatera Barat dan seterusnya. Yang mungkin terkendala dengan gelombang tinggi. Tapi seluruh Indonesia mungkin bisa mengalami cuaca ekstrim karena terpengaruh oleh si topan Yagi ini, tetapi tidak akan terlalu besar. Nah, kalau dibaca dari intuisinya, dari pandangan Mas Tulus, benarkah apa yang disampaikan BMKG? Mungkinkah ini tidak akan terlalu berdampak jauh? Jawaban saya memang benar. Secara hitungan angkanya, pandangan Mas T terkait dengan kejadian ini sepertinya ini tidak akan terlalu meluas sampai ke Indonesia maksudnya, tetapi potensi berikutnya masih terjadi di Vietnam, terjadi di wilayah Asia bagian ke sana ya, masih sangat-sangat mungkin. Tetapi intuisi untuk keluar ya, untuk keluar atau ke wilayah Indonesia khususnya, Mas T lihatnya memang melemah atau tidak tinggi. Tetapi potensi besarnya ini juga tidak bain-bain atau tidak biasa-biasa saja. Jadi tetap harus hati-hati. Kalau kalian tanya, dibaca dari angkanya Mas Tulus, dari jamnya, dari angka-angka yang bisa Mas Tulus lihat sebagai ilmu cocoklogi, apakah ini juga bisa berdampak secara luas? Secara luasnya tidak akan terlalu besar, tapi potensi terjadinya itu ada. Nah, justru ini bisa berpotensi terjadi di wilayah yang sama. Mungkin Vietnam, Cina, yang pernah dijalani atau yang pernah dilewati oleh topan Yagi, ini sangat-sangat mungkin akan kembali terjadi di sana. Dan kemungkinannya dengan skala yang lebih besar, kemudian terjadi dalam waktu dekat, kalau dari hitungan angkanya itu sangat-sangat mungkin.
ya teman-teman. Nah, Corondol kan tadi kita lagi doa, tiba-tiba dia ngoceh, mau hujan deras, mau hujan ekstrim katanya. Ini juga potensinya muncul teman-teman. Jadi kalau kita melihat potensi jauhnya, memang elemen 99 ini merupakan elemen yang menurut saya adalah ya seperti yang kita sampaikan sebelumnya di video sebelumnya, Mas sudah bahas bahwa di tanggal 9 September itu Mas Teh melihat ada energi karma di sini, ada energi pembaharuan ya, energi penetralan sebetulnya ya, sebetulnya positifnya ada, negatifnya juga ada ya. Negatifnya akan datang kepada yang negatif, positifnya akan datang kepada yang positif. Sehingga Mas Teh juga sudah membahas. Silahkan tonton video sebelumnya ya, saudaraku. Tonton video sebelumnya soal melihat energi karma yang Mas Teh rasakan. Dan lumayan konkret memang ketika kita hitung lewat tanggal 9. Semuanya serba besar. Nah, kalau kita hitung dari angkanya Mas Teh, musibah apa yang kemungkinannya masih bisa berpotensi. Nah, ini kan gini teman-teman, intuisinya ini mengarah ke sesuatu yang terjadi dalam waktu dekat. Berarti tidak akan terlalu jauh dari tanggal kejadian, 9, 10, 11 dan seterusnya. Mungkin di 19 akan putus karena eh, lumayan kuat. Jadi kalau ada sesuatu terjadinya skalanya besar dalam waktu dekat dan kemudian akan mengecil pada kemudian hari. 20 ke sana itu kan air sudah, bukan angin lagi. Jadi potensi angin kencangnya benar seperti yang disampaikan Crondol. Kalau dari hitungan angkanya sangat-sangat mungkin ketika ada beberapa hari ke depan ini kita mengalami cuaca ekstrim di beberapa wilayah. Mungkin hujannya lebat, angin yang dominan. Jadi dominan anginnya juga akan jadi potensi juga. Nah, kalau misalnya hujannya anginnya kencang, kemudian ekstrim cuaca hujannya seperti yang terjadi di Vietnam, ini bisa menjadi sebuah musibah, longsor, banjir dan seterusnya. Di Vietnam bisa menjadi satu perkara yang merugikan banyak orang, korbannya banyak. Berarti bisa jadi kemungkinan ketika terjadi walaupun dengan skala kecil di Indonesia bisa juga bisa menjadi musibah. Hati-hati ya saudaraku. Jadi ini hal yang meskipun kita hitungannya tidak terlalu besar, tapi potensi terjadinya di Indonesia ini juga sangat mungkin. Potensi apapun bisa terjadi ketika hujannya ekstrim, airnya banyak, kemudian juga potensi-potensi yang lain. Ini bisa mempengaruhi banyak hal sehingga juga hati-hati. Kemudian selain angin kencang yang bisa kita lihat, sama dengan intuisi anginnya, saya melihat ada angin kencang. Nah, kalau sudah angin kencang, ya, sudah elemen udara yang muncul, ini sebelum tanggal 19 ini terkait dengan kecelakaan pesawat masih ada kemungkinan lagi. Nanti kita lihat di intuisi Trigana saja ya, biar lebih detail ya teman-teman. Jadi kemungkinan kecelakaan udara masih sangat mungkin, kemudian kecelakaan darat ini lumayan, ya. Kalau kecelakaan darat ini potensinya buat kita sendiri atau wilayah terdekat, berarti Indonesia juga sangat mungkin ketika ada kecelakaan di darat dengan skala yang cukup besar. Kemudian gempa bumi lumayan besar ini teman-teman, hati-hati. Potensinya 11, 13, 15, 17, dan juga 19. Hati-hati. 18, 19, hati-hati. Kemudian ada tanah longsor, tanah bergerak, tanah retak, ini potensi sekali. Berikutnya yang paling terakhir yang Mas Tulus hitung di sini adalah ada sebuah simbol air yang cukup banyak ketika kita hitung di 19 ke belakang. Ini hati-hati. Aku nggak tahu apakah ini termasuk potensinya banjir bandang atau seperti apa, tapi 19 ke bawah, 19 mengarah ke 30 ini juga perlu hati-hati. Berikutnya, tadi saya lupa sampaikan bahwa ya, kalau BMKG menyampaikan bisa mengarah ke gelombang tinggi atau gelombang tingginya hanya 2-3 meter, tidak terlalu besar. Ini juga dihitung angkanya, saya melihat potensi itu ya. Air dan juga angin ini menjadi gejolak. Air dan juga angin ini bergejolak satu sama lain, jadi teman-teman harus hati-hati juga ketika berada di wilayah laut. Yang paling potensial terjadi Sumatera bagian utara bagi analisa dari BMKG. Tapi kalau dari pandangan Mas Teh, ini bisa terjadi di mana saja karena intuisinya cukup luas, tetapi untuk besarannya akan terputus di Vietnam saja. Sehingga kalau misalnya ada gelombang tinggi, kemungkinan kita juga masih ada gelombang tinggi. Tadi kan sudah disebutkan kalau dari hitungan angkanya juga masih ada potensi cuaca ekstrim. Jadi kalau misalnya bareng dengan cuaca ekstrim, kemudian ada gelombang tinggi, aku rasa juga sangat mungkin. Ya, hal terakhir, tambahan sedikit. Ini ada potensi gunung yang tiba-tiba
gunungnya lagi adem, tiba-tiba erupsi besar. Kita cari tahu nanti siapa gunung yang akan tiba-tiba bergejolak dengan skala besar, karena kemungkinan besarnya ini elemen tanah yang masih paling kuat. Potensi angin kuat tapi akan putus. Potensi yang masih panjang di mata saya atau dari hitungan angkanya adalah potensi yang berbau-bau dengan tanah. Ini salah satu hal yang mesti perhatikan, atau ini satu hal yang mesti agak khawatirkan. Salah satunya adalah gunung yang lagi diem, lagi anteng, nggak ada apa-apa, tiba-tiba erupsi dengan skala besar dan akan lumayan mengagetkan. Ini yang Mas Teh hitung dari angkanya ya. Seperti itu teman-teman, terima kasih banyak hasil analisa Mas Teh terkait dengan ya mengomentari musibah yang terjadi di Vietnam. Semoga selamat yang nonton video ini, Mas Tulus dan keluarga, insya Allah semuanya diselamatkan dari apapun. Semuanya baik-baik saja dan Allah hindarkan dari bala apapun yang tidak baik bagi kita. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Kalau Mas Teh ada salah-salah kata, Mas Teh minta maaf. Kalau misalnya mungkin dalam penyampaian Mas Teh terkesan kepintar atau menggurui, Mas Teh minta maaf. Nggak ada maksud di situ. Di sini kita sama-sama belajar. Nggak ada orang pinter, nggak ada orang sakti, nggak ada yang lebih hebat, nggak ada guru, nggak ada murid. Pokoknya kita di sini semua sama-sama sedang belajar mengais kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing ya. Oke ya teman-teman, gitu ya. Terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi surat rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, cepat naik jabatan, gajinya naik. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen tuai kendaraan, dan pengen bahagiakan keluarganya. Amin. Saya doakan semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi jual aset semoga aset ini cepat terjual. Yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, Allah lariskan yang dagang. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Semoga jadi manfaat baik bagi teman-teman yang nonton video ini. Ada yang kalian ambil, silahkan ambil. Yang tidak ambil, silahkan dibuang. Yang suka, alhamdulillah. Yang tidak suka juga, alhamdulillah. Suka ditonton, tidak suka, silahkan di-skip ya. Mas Teh pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, rahayu, rahayu. Semangat. Kayak sudah pateni. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.